Mengenai nama sengit Guyan Feng, sudah pasti terkenal di kota Liutian. Seperti platform asli seperti Yusuan dan Lanmeng, mereka juga ditemukan di pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm. Tetapi Gu Fengfeng adalah yang pertama untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Tidak hanya itu, tetapi begitu berani menantang pembangkit tenaga Earth Realm-nya, tidak ada yang pernah berjalan di atas ring hidup-hidup. Sampai sekarang, Guyan Feng seperti dewa yang membunuh Tuhan, dan semua orang bisa menghindarinya. Meskipun nama yang begitu sengit secara alami menyebabkan ketidakpuasan dan membuat marah musuh, tetapi siapapun yang sedikit mendapat informasi di daerah aliran sungai tahu bahwa Gu Yifeng adalah stok potensial yang dibudidayakan oleh Raja Abadi Kutub Timur. Dengan dukungan semacam ini, bahkan jika seseorang terbunuh di atas ring, siapa yang akan memimpin pembangkit tenaga listrik realem bumi? Ada desas-desus di kota, serta pembangkit tenaga listrik yang telah melihat tembakannya. Disimpulkan bahwa Gu Fengfeng mungkin telah memperoleh beberapa sarana warisan dari Raja Abadi Kutub Timur. Warisan Raja Abadi yang bermartabat, kekuatannya bisa dibayangkan. Di kota Liutian, bahkan pembangkit tenaga listrik alam surga harus memberikan wajah Guyan Feng. Bahkan orang-orang yang akrab dengannya menyimpulkan bahwa menurut bakat bawaan dan waktu kultivasi Gu Yingfeng, ditambah latar belakangnya, dia dapat sepenuhnya bergabung dengan alam surga, tetapi masih di puncak alam bumi hari ini. Tapi itulah mengapa itu dianggap sebagai orang nomor satu di alam bumi. Alasan spesifik mengapa dia belum menembus tidak diketahui oleh orang luar, yang dapat mengolahnya sebagai Raja Abadi langsung. Jelas bahwa dia ingin membuat Gu Yifeng mengumpulkan pengetahuan dan menyampaikannya secara perlahan, sehingga latihannya lebih sempurna, baru kemudian. Setelah menerobos, itu pasti akan membuat Gu Yanfeng mengambil posisi ofensif berikutnya, dan bahkan pada saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi salah satu dari dua kejahatan sengit teratas. Dan seluruh tubuh Ki Buruk Gu Yifeng benar-benar ditukar dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua dibunuh dengan cara yang sangat brutal. Dongji, jangan pergi terlalu jauh. Tidak ada yang tahu kalau bocah ini dibesarkan olehmu. Yang pertama melawannya ternyata adalah Raja Abadi Arktik. Alasannya sangat sederhana. Menurutnya, jika Gu Yanfeng benar-benar diizinkan bermain atas nama Xia Chuan, lembah darah pasti akan kalah. Bagaimana mungkin Raja Abadi Kutub Timur bisa mematahkan sayap? Selain itu, bukan karena dia telah menusuk sejak awal, tetapi siapapun yang bingung di kota Liutian, siapa yang tidak tahu dukungan di belakang Gu Yifeng? Namun, Raja Abadi Kutub Timur adalah bibir yang melengkung. Dengan tatapan polos, Kutub Utara, kamu tidak benar. Siapa yang mulia? Dia akan menjadi milik siapa? Apakah kebebasannya? Anda. Ada kebencian pada Raja Abadi Arktik, tetapi tidak mungkin untuk membantah. Hanya membenci pipi orang ini. Tapi Raja Abadi Kutub Timur memperjelas bahwa ini adalah poin yang harus dipahami. Gu Sunfeng tidak seperti meteor Xia. Banyak pembangkit tenaga listrik tahu bahwa itu milik orang kepercayaan Xia Chuan. Raja Abadi Antartika tidak tahan lagi. Antartika Timur. Anda diam-diam merusak tantangan. Mungkinkah itu aturan yang ditetapkan oleh Tuan Kota Tuan? Namun, bahkan jika Tuan Kota Tuan dilakukan kali ini, Raja Abadi Kutub Timur tidak takut, tetapi berkata dengan mencibir, Antartika, kalian berdua memiliki mulut terbuka dan mulut tertutup untuk menekan saya dengan Tuan-Tuan Kota. Siapa yang melanggar peraturan? Jika band Immortal Monarch benar-benar melanggar aturan, apakah menurutmu kamu masih bisa mengirim pembangkit tenaga Heaven Realm ke Natsukawa? Begitu ucapan ini keluar, Raja Abadi Utara dan Selatan tiba-tiba ragu-ragu. Meskipun ucapan itu tidak tahu malu, saya harus mengakui bahwa Raja Abadi Kutub Timur benar-benar masuk akal. Jika Anda benar-benar membantu Xia Chuan, dengan status Raja Abadi Kutub Timur, Anda secara alami dapat menemukan pusat kekuatan alam surga. Dalam hal ini, anak laki-laki dari Earth Realm Peak di lembah Waksu masih tidak memiliki perlawanan. Tapi aku tahu kata-kata ini dengan kakiku, yang menunjukkan bahwa itu adalah pidato yang telah lama ditunggu-tunggu dari Raja Abadi Kutub Timur. Saudara Siji, apa pendapatmu tentang masalah ini? Dalam keputusasaan, Raja Abadi Kutub Utara harus melengkung ke puncak Raja Abadi Kutub Barat. Namun, Raja Abadi Kutub Barat membuka matanya sedikit, menatap Auli di tempat, dan di depan kerumunan pembangkit tenaga alam surga, dia juga mengekspresikan Gu Yanfeng yang arogan, mengerutkan kening. Jika mengikuti aturan, Xia Chuan tidak melanggar aturan, dan hanya bisa dikatakan bahwa Raja Abadi Kutub Timur memainkan bola samping. Terlebih lagi, Anda tidak perlu bertanya, bahkan jika Anda membawa Gu Yanfeng di depan tuan-tuan kota, mereka akan menempatkan diri mereka sebagai yang mulia Xia Chuan. Apa yang bisa kau lakukan? Yang paling penting adalah, pada kenyataannya, apakah berbicara tentang Xia Chuan atau Sui Qitian yang menduduki satu kejahatan, untuk Raja Abadi Kutub Barat dan Tuan Kota Tuan, tidak ada perbedaan, terlepas dari pesta sengit dan 3 pertarungan biasa Raja Abadi kekuatan semua. Tapi semua harus mengakui kesetiaan di bawah keagungan penguasa kota. Setelah ragu-ragu, Raja Abadi Kutub Barat akhirnya membuka mulut dan berkata, setelah perang ini,
saya akan memberitahu detail satu demi satu kepada Tuan Kota Tuan dan meminta Tuan untuk membuat keputusan sendiri. Kata-kata itu berakhir. Bagi Qin Yichen, Raja Abadi Kutub Barat hanyalah kilasan simpati, itu saja. Meskipun Xia Chuan adalah kesemek yang lembut, dia memeluk paha Raja Abadi Kutub Timur. Yang lemah adalah mangsa, yang kuat adalah aturan Baskom. Selain itu, untuk Raja Abadi Kutub Barat, Qin Yichen dan alam bumi lainnya yang tidak relevan, bahkan jika dia mati secara tragis, tidak berpengaruh padanya. Pernyataan ini memperjelas posisinya. Immortal Monarch mendengar ini, langsung tertawa. Saudara Siji mengatakan apa adanya. Setelah kejadian ini, saya akan menuntut Tuan-Tuan Kota bersama dengan Saudara Siji. Meskipun terdengar di telinga Tuan Kota Tuan, itu agak berpengaruh. Tapi bagaimana dengan itu? Bahkan jika Tuan Kota Tuan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan ingin membela Bloodpond dan yang lainnya, pada saat itu, dia berjanji bahwa yang terakhir bahkan tidak dapat menemukan tulangnya. Ketika saatnya tiba, akankah Tuan Kota bekerja keras untuk beberapa orang mati? Kakak Siji, tidak. Raja Abadi Kutub Utara ingin diblokir, tetapi disela oleh Raja Abadi Kutub Timur dengan mencibir. Kutub Utara, tantangannya sudah dekat. Apa yang kamu halangi 3 atau 5 kali? Bahkan Raja Abadi Kutub Barat menutup matanya perlahan. Dengan acuh tak acuh berkata, tantangan terakhir. Kedua belah pihak siap untuk bermain. Suara acuh tak acuh terdengar melalui keempat sisi. Hanya Raja Abadi Kutub Timur yang mencibir. Di matanya, Qin Yichen dan yang lainnya seperti semut yang bisa mencubit sampai mati. Atas dasar beberapa pemborosan ini, apakah Anda ingin menginjak orang yang menginjak Raja Abadi ini? Tetapi banyak pembangkit tenaga listrik yang mempelajari sikap Raja Abadi Kutub Barat tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Melihatnya seperti ini, benar-benar memungkinkan Sun Feng bermain atas nama Xia Chuan. Sudah berakhir. Tinggal satu pertandingan lagi. Dan Xie Qitian akan berada di posisi teratas, sayangnya. Namun, tidak ada simpati di tempat kejadian. Apalagi membela Xue Qitian. Bahkan terdengar suara batu jatuh. HMPH. Siapa yang membuat dirinya mencari kematian? Berpikir bahwa Xia Chuan telah menghancurkan seorang saudara laki-laki, sehingga dia bisa goyah. Untung saja, tidak hanya belum berhasil. Aku khawatir itu akan membawa bencana bagi lembah darah. Kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam pertempuran adalah ekspresi yang berbeda. Hari-hari berdarah dan yang lainnya suram. Tetapi Xia Chuan tertawa semakin gila. Xue Qitian, bukankah kamu mencoba menginjakku? Tinggal satu langkah lagi. Anda harus bersorak. Faktanya, dia tidak pernah lupa untuk mengayunkan tinju ke Gu Yingfeng. Saudara Feng, pertempuran terakhir ini akan mengganggumu. Dari sikap Xia Chuan, tidak sulit untuk melihat kekuatan Gu Yifeng yang juga mencibir. Menjilat bibir merahnya, matanya seperti ular berbisa. Dan dia mengunci pandangannya pada Qin Yichen. Kamu yang bertarung denganku, kan? Anda tidak ingin memberikan 1 juta-juta. Lagi pula, tidak ada yang berani menantang saya untuk waktu yang lama.